Palestina sudah merdeka di dunia internasional. Apa benar? Pertama yang harus kita pahami ialah sekarang terjadi tsunami politik terhadap Netanyahu. Tsunami politik di luar atau di dalam? Di dalam internal Israel, akibat gelombang negara-negara Eropa dan Barat yang mengakui secara resmi Palestina. Bayangin nggak 10 tahun lalu Inggris akan mengakui Palestina? Nah iya. Nggak kita bayangin. Prancis bukan sekedar sekutu, dia yang sending weapons ke Israel. Ini ya terlepas ini kita melihat belum ada tindakan nyata. Ini tamparan menurut saya untuk Amerika dan Israel. Benar. Tamparan. Netanyahu panik Netanyahu ini dengan kejadian ini. Kenapa? Karena dia tiba-tiba langsung bikin sidang kabinet darurat. Saya lihat ya Trump ini udah mulai mengukur diri nih kayaknya. Ya bahwa dia ada batasan untuk tidak terlalu sangat vulgar melawan dunia Islam. Kita akan obrolin guys mengenai pengakuan dari 156 negara dari 193 negara yang ada menjadi anggota PBB. Apakah ini sudah bisa dideklar bahwa Palestina sudah merdeka? Kita ngobrol dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam, Bang Ari. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Waduh, ini banyak kejadian semenjak kita ngobrol terakhir sampai sekarang ini banyak kemajuan ya, banyak progres gitu. Tapi dinamis ya, naik turun ya. Iya, tetap. Tapi dengar dong mengenai pengakuan. Ini mengejutkan ya. Bisa dibilang gini. Sebenarnya narasi seperti ini PBB udah berulang kali ya. Iya, betul. Hampir seperti omon-omonnya aja sih sebenarnya. Karena seperti nggak ada impact. Iya. Tapi yang belakangan ini menariknya adalah bahwa negara-negara adidaya mulai ikut mengakui gitu. Iya. Ada nggak sih benefit ini untuk untuk Palestina? Iya, Bang Ari, pertama yang harus kita pahami ialah sekarang terjadi tsunami politik terhadap Netanyahu. Tsunami politik di luar atau di dalam? Di dalam internal Israel, akibat gelombang negara-negara Eropa dan Barat yang mengakui secara resmi Palestina. Bayangin nggak 10 tahun lalu Inggris akan mengakui Palestina? Nah iya. Nggak kita bayangin. Prancis bukan sekedar sekutu, dia yang sending weapons ke Israel. Dia juga cari gara-gara dulu ngasih Israel di situ kan dia. Iya, ya, masih ingat gak dulu Netanyahu hadir di Charlie Hebdo di Paris gandengan tangan sama Macron, pemimpin Prancis ya. Bukan Macron dulu ya? Bukan Macron ya? Bukan, waktu itu belum Macron, gandengan tangan. Menunjukkan betapa hubungan yang sangat romantis antara Prancis dengan Israel. Tiba-tiba sekarang kan Israel menganggap Prancis menikam dari belakang. Iya kan? Kok Prancis doang? Portugal tanggal 21 ngakuin. Iya. Spanyol malah. Betul. Australia dianggap betrayal. Pengkhianat Yahudi dan juga terpropaganda antisemit. Dan Netanyahu menganggap mereka giving reward for terror. Ini Kanada juga Kanada sama. Kanada itu kan global north, negara global utara ya. Yang selama ini kebijakan politiknya, gua ngikut apa kata Amerika. Amerika say yes, we will follow. Amerika say no, kita no. Yahudi Utara ya dia. Iya, kelompok global north. Nanti lawannya kelompok global south, Indonesia, negara-negara berkembang sekaliannya. Kita nggak membayangkan akan terjadi perubahan haluan politik negara-negara Eropa hari ini. Oke, this is symbolic. Ya. Tapi tetap memberikan makna menurut saya. Memang ini simbolik dan mungkin kita nggak akan melihat dalam waktu dekat perubahan yang terjadi di Palestina. Tapi menurut saya ini penuh makna. Karena dulu sebelum 90 masih zaman PLO yang berjuang tuh bukan Hamas. Pendukung yang mengakui Palestina itu hanya sekitar di bawah 90 negara. Di bawah 90 negara dari 200 negara, hanya 90. Nanti kemudian setelah blokade Gaza, perlawanan para pejuang itu mulai naik nanti di angka di atas 100. Tetapi sekarang totally dari 193 negara PBB yang sudah mengakui resmi Palestina itu 157. Udah 157 sekarang malah. Almost 80% itu kan. Iyalah. Hampir 80%. Major udah itu, Pak. Udah major gitu. Makanya ini kan juga dipertanyakan politik Amerika yang mengklaim demokratis. Kan kalau di ibarat pemilu nih 80% menangnya nih. Udah menang. Udah menang. Adidayanya pemilih hak veto cuma Amerika doang. Iya, katanya one man one vote. Yang nolak Palestina cuma 10 negara kan. Amerika, Israel, Argentina sama negara-negara Pasifik tuh. Yang veto cuma dia doang. Iya, yang menolak pengakuan. Yang punya hak veto kan? Enggak, yang punya hak veto kan 5, P5. Bukan, maksudnya yang menolak cuma dia sendiri.
Yang lainnya? Ya yang lainnya ya mendukung Rusia, Mendukung Palestina, kemerdekaan kan? Palestina, Iya. Rusia, Berarti China. tinggal sendiri kan berarti? Tinggal dia sendiri. Nah, logikanya kan kalau kita pakai one man one vote, standar demokrasi Amerika, harusnya dia berikan dong. Berarti udah failed standar demokrasinya dia nih. Sudah fail, sudah gagal. Oh. Makanya kalau saya lihat Bang Ari, Trump itu kok nggak confident ketika pidato di sidang umum General Assembly kemarin. Dia kan nggak confident tuh. Memang lama pidatonya, tapi kan dia mempersoalin prompter lah yang nggak beres, lift lah, gitu ya. Berbeda dengan berbagai negara-negara yang dia tanpa confident. Ya Pak Prabowo dengan segala kelebihannya sampai gebrak-gebrak meja ya kan. Dia terlihat confident kan, berbicara tentang geopolitik hari ini, soal keadilan global. Trump kita ngeliat nggak begitu percaya diri dan tidak kayak kelihatan ini seorang pemimpin Amerika, negara adidaya. Iya. Lihat nggak ya kan? Seorang pemimpin Amerika, masalah prompter aja masalah gini kan. Ya dia mungkin wasting time lah, buying time. Dengan mencari gimmick-gimmick yang kira-kira bisa menutupi serbuan dunia internasional kepada Amerika. Mungkin gini, dia biasa pakai prompter ini biar tatanan bijaknya, apa poin yang harus disampaikan itu lebih tertata. Lebih tertata. Ini kan kelihatan aslinya. Iya, dia nggak siap tanpa teks gitu ya, tanpa salinan kopi dan lain sebagainya. Dan ini melihat tanda-tanda orang kayaknya udah nggak begitu sangat percaya sama Amerika. Dan kita bisa mempertanyakan apakah Amerika itu masih adidaya kalau kayak begitu. Apakah dia masih berhak menjadi polisi dunia? Apakah dia dipimpin oleh presiden atau influencer sih sebenarnya? Dikit-dikit nge-tweet. Iya, dikit-dikit tweet. Tanda seru, caps lock, kayak apa gitu. tahu Charles Leclerc meninggal kayak apaan gitu kan. Iya, gitu. Ini ya terlepas ini kita melihat belum ada tindakan nyata. Ini tamparan menurut saya untuk Amerika dan Israel. Benar. Tamparan. Netanyahu panik. Panik Netanyahu ini dengan kejadian ini. Kenapa? Karena dia tiba-tiba langsung bikin sidang kabinet darurat untuk merespon bagaimana kok bisa negara-negara sekutunya Israel, Inggris, dia kan juga kasih deklarasi Balfour, itu tiba-tiba menjadi musuh dalam sekamnya Israel. Kan? Apa sih alasan apa ya bisa dibilang ya? Alasan konkret. Ini kan masih gini. Iya. Agenda di belakang dari Zionis ini kan bukan agenda cemen ya. Iya. Banyak kepentingan yang tersandra gitu ya, membuat keputusan-keputusan itu berpengaruh dengan keputusan maksudnya. Saking pentingnya. Kok ini bisa kayak kompakan negara-negara Eropa itu kemudian menyatakan mengakui Palestina ini kan ada pressure nggak mungkin lah, mereka kan justru yang punya kendali kan. Pressure nggak mungkin. Iya. Apa mungkin tekanan dari dalam negeri sendiri atau memang ada hal udah enough is enough gitu. Bang Hari, kita tuh di 2025 bukan 1945 hari ini. Dunia tuh udah bukan lagi unipolar. Kekuatan itu bukan hanya di Amerika, di Uni Soviet, tapi kekuatan-kekuatan negara-negara lain, kawasan lain itu tumbuh sekarang itu. Artinya pengendali dunia, kemudian yang menentukan hitam putih dunia itu mulai luntur sekarang. Kekuatan multipolar tuh muncul, BRICS misalkan. Muncul sekarang sebagai kekuatan ekonomi penanding Amerika. Dulu kita cuman menilai BRICS ini kan sebagai aliansinya Rusia CS kan. Ada Cina, ada Brazil, ada Rusia. Tapi sekarang negara-negara Arab yang misalkan yang dekat sama Western countries, dia mulai apply untuk masuk BRICS. Mulai jadi saingan ya. Malah jadi bisa dibilang malah jadi musuhnya. Kan BRICS itu compete US ekonomi sebenarnya. Dia tuh muncul ya. Tapi sekarang kan BRICS itu mungkin namanya udah BRICS dengan berbagai macam imbuhan yang lain tuh. Karena kan banyak sekarang anggotanya. Indonesia aja kan sekarang diakui di BRICS. Malaysia mulai ngikut ke BRICS, Saudi mau gabung ke BRICS dan lain sebagainya. Artinya kekuatan adidaya Amerika sudah nggak bisa lagi dipertahankan dalam hal ini. Apalagi Cina itu kan rising. Gitu. Kemarin saya tuh ketemu Mustafa Barghouti, kandidat presiden Palestina beberapa waktu lalu ya. Dia salah satu tokoh Palestina yang berpengaruh. Saya bilang, why Netanyahu still exists in the power in the Israel? Dia bilang Netanyahu itu memang punya visi jangka panjang itu untuk menandingi kekuatannya Cina. Salah satunya. Dia tuh kenapa ingin menguasai Gaza kata dia? Bukan semata-mata ingin mengeksoduskan warganya. Dia ingin bangun kanal di situ. Untuk pesaing kanal Suez, pesaing Mesir. Oh berarti bener dong mau ditembus itu? Iya gitu. Jadi kalau kita selama ini kesannya ini hanya sekedar perang ideologis agama, tapi ada motif ekonomi di situ. Tetap ujung-ujungnya duit. Cuan, Yahudi masa kagak mikir cuan sama Amerika.
Dia pengen kosongkan itu Gaza, dia bangun kanal terusan di situ sebagai pesaing kanal Suez. Yang kanal Suez ini kan sedang beraliansi dengan Cina nih, gitu. Nanti kanal ini yang ada di wilayah Gaza ini, dia akan menjalin aliansi geopolitik dengan India, Israel dan Amerika untuk tembus ke Eropa. It's the economic compete ini, pertarungan ekonomi, gitu. Berarti politik ujung-ujungnya kayak corporate juga nih. Gitu. Makanya dia terus ingin. Kenapa Trump punya kepentingan juga untuk mempertahankan Netanyahu? Walaupun berkali-kali dikandem, blaming, diminta punya ketegasan Amerika untuk menghentikan genocida Gaza. Dia kan cuek bebek. Netanyahu. Dia pede, Trump maksudnya? Iya, Trump. Dia cuek bebek. Bahkan utusannya di Dewan Keamanan PBB masih berani vote untuk menolak gencatan senjata permanen. Gitu. Ini kan pasti bukan sekedar lagi motif manusia, ini pasti ada punya motif persaingan geopolitik di sini. Nah, inilah pertarungan ekonomi yang berkelindan di belakang layar yang ingin dimainkan oleh Trump, Netanyahu dan kelompok lobby Zionis. Kayak gitu. Itulah dia berarti benar ya bahwa untuk menjadi juragannya atau premannya bisnis perminyakan dari Timur Tengah ke Eropa, dia harus menguasain Gaza dulu. Jalurnya gitu. Itu. Benar. Dan ini kan bukan barang baru. Kita ingat persaingan Gamal Abdul Nasser tahun 50-an dengan Inggris ketika dia ingin melakukan nasionalisasi terusan Suez, ya kan? Di situ. Itu kan juga pertarungan antara Mesir dengan kelompok sekutu Zionisme saat itu. Dan ini kayak semacam mengulangi lagi nih deja vu kepada tahun 50-an di mana Mesir ingin melakukan nasionalisasi berhadapan dengan kekuatan Zionisme global. Gitu. Dan Mesir sekarang ini kan juga ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena apa? Iya, Israel walaupun dia udah normalisasi ya tahun 79 dengan Israel perjanjian Camp David. Tapi kan sekarang Israel tuh nggak bisa 100% dipercaya oleh Mesir. Dia mungkin lihat yang di Qatar kejadian kali ya. Iya, sama kan gini. Mesir itu kan kita lihat Netanyahu kemarin, dia bilang apa? We want to build the greater Israel. Berarti termasuk wilayah Mesir juga kena tuh. Tembok pertama yang akan dihadapi Israel ya Mesir. Sinai. Kayak kata-kata Asisi, udah gila Netanyahu nih. Ya, dia berani ngelawan kita. Mungkin dia terlalu sombong, dia terlalu kita lunak selama ini. Lah kan dia kaki tangannya bukan? Iya, dia kan dibayar. Ya salah dia sendiri juga gitu. Karena kan selalu terlalu bergantung kepada Amerika. Kan negara terbesar yang mendapatkan bantuan dari Amerika setelah Israel itu Mesir. Kalau saya ini nggak tahu benar atau salah ya. Bagaimana dia kemudian mengkudeta Mursi? Kemudian bisa mendapatkan posisi itu katanya campur tangan mereka itu. Iya, campur tangan Amerika. Tapi kan politik nggak ada yang abadi. Politik itu base-nya bukan loyalty tapi kepentingan ya, Pak. Kalau dia kemudian mungkin Asisi berpikir gini, cepat atau lambat gue digeser sama Amerika nih. Sebelum digeser gue ini dulu. Gue serang balik. Dan kan kalau kita bicara nuansa kebatinan para tentara Mesir, traumatik mereka perang sama Israel itu kan masih ada. Iya sih. Ini kan tentaranya, pemimpinnya ini. Iya, pemimpinnya. Ya kan pemimpinnya juga dari militer juga. Banyak juga gitu. Okay. Nah, itu kan dia pasti kan udah harus antisipasi nih. Makanya sekarang Mesir udah mulai main mata sama Cina nih. Iya, dikasih sama Cina. Cina juga punya kepentingan untuk mempertahankan jalur kanal Suez dia karena dia punya BRI kan, Belt Road Initiative Jalur Sutra untuk menuju Mediterania dan negara-negara yang lain. Gitu. Memang ada motif ekonomi sih sebenarnya. Dan ini sekarang menarik yang di Mesir itu, dia misalkan dia beli alat sistem pertahanan udara dari Cina. Alat sistem pertahanan udara. Padahal kan kita mengetahui Mesir selama ini itu kan depends on Western weapon. Kan gitu. Tetapi mulai melipir nih. Sistem pertahanan udara beli dari Cina. G20-nya pesawat ciluman generasi kelima yang dipakai Pakistan. Pakai Pakistan dibeli juga sama dia. Berapa biji kalau nggak salah? Yang digempur sama India kan? Itu sekarang Mesir juga. Mesir beli. Ada bayangan begini. Transaksi ini nggak mungkin Israel nggak tahu. Pasti tahu lah. Pasti tahu. Amerika juga pasti tahu. Gitu. Karena dalam politik internasional semua pemimpin itu kan pikiran kayak gini. Gua nggak bisa harus percaya sama sekutu gua walaupun dia teman. Iya. Kan suasana psikologis dari Trump, Macron, Netanyahu itu kan saling curiga sebenarnya. Iya juga. Kalau kita pikir, berarti kan Sisi punya pikiran yang punya peluang untuk menjajah dia paling dekat ya mesti Israel. Kan? Dan kalau saya pakai barangnya dia tahu rahasianya. Dan itu udah makin mendekat loh. Sekarang kan kita lihat sekarang kan udah mulai digiring nih dari Gaza Utara ke Gaza Selatan sama Israel. Di ini lagi tuh kan udah balik sebelumnya karena gencatan senjata. Sekarang diminta evakuasi paksa. Dan itu kan sudah semakin dekat ke Sinai.
Karena Gaza Selatan udah nggak bisa nampung pengungsi, udah padat di situ. Sampai yang saya dengar tuh tenda udah di pantai-pantai orang bikin tenda pengungsian. Udah tinggal masuk ke Mesir, ke Sinai, bentrok kalau kayak gitu. Jadi etnis cleansingnya gitu, bukan pakai cara diplomatis, pakai cara ngepus aja, lama-lama kedorong. Iya, dan ini motif ekonomi menurut saya yang dilakukan oleh Israel. Tapi menarik sih ya. Jadi ibaratnya gini, Mesir ini ngerasa suatu saat gua akan juga nih, dia udah punya pikiran kali ya. Suatu saat gua juga pasti akan diserang sama Israel. Pasti akan diserang. Kalau gua pakai alat jadi ya ketahuan dong, tinggal pencet aja tombol selesai itu kan dia. Gitu. Kalau pakai alat Amerika ketahuan. Kalau pakai F-35 ketahuan. Kemarin abis ada perang India Pakistan itu kan showcase. Showcase alat perang mana yang lebih bagus kan gitu kan sebenarnya. Pakainya perang negara ya. Iya. Orang lihat yang menang Pakistan. Dibeli itu barang. Gitu. Makanya Saudi sekarang fakta pertahanan sama Pakistan kan? Iya, sekarang Saudi. Ini menariknya, saya dengar abis bilang Israel enemy, Sisi, dia latihan perang sama Turki, benar tuh? Benar. Ih, ngeri banget ini. Tahu nggak itu menariknya apa? Disiapkan secara mendadak. Itu bukan disiapkan secara lama. Jadi Israel kaget juga tuh Israel. Kaget dia. Dadakan loh itu loh. Kerjasama militer maritim kan. Hanya kan terjadi seminggu setelah Doha attack gitu. Dan itu di Mediterania loh dibikin. Padahal ini kalau kita baca logika kagak mungkin Turki itu sama Mesir. Dia musuhan sebenarnya. Iya, ada riwayat musuhan kan. Mursi itu kan alainya Erdogan, ditumbangkan oleh Asisi. Tapi ada kepentingan geopolitik yang lebih besar nih. Benar. Ya, The karena enemy of enemy is my friend. Yes, gitu. Turki terancam juga oleh Israel. Ya, Mesir juga terancam oleh Israel dan Trump bermain di sini. Gitu. Makanya Erdogan sama Asisi udahlah kita lupain dulu musuhan sama gua. Sekarang kita temenan. 2024 kan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun Erdogan datang ke Kairo. 2024. Apa yang mau kemudian mendorong itu kalau bukan kepentingan bersama di Mediterania, di kawasan? Kayaknya udah pada gemes sama Israel gitu. Kayaknya. Mesir kan juga penuh curiga sama Turki karena dianggap sebagai base-nya Ikhwan selama ini. Iya, tapi kan secara geopolitik, maksudnya secara geografis nggak nempel. Iya. Jadi ibaratnya kalaupun terjadi sesuatu juga masih ada jaraknya lah gitu. Iya. Ini kan pintu sebelah. Kapan-kapan aja bisa jebol ini. Iya benar. Makanya dipikir begitu kali ya. Dan Mesir kan butuh dukungan. Kenapa? Memang ini ingat ini di Mediterania, di atasnya Mesir itu ada Yunani. Yunani itu aliansinya Israel. Dia bikin semacam traktat itu Yunani, Siprus, Israel untuk saling mendukung. Ini membahayakan bagi Turki karena langsung berhadapan dengan Turki itu Yunani. Gitu. Ada pernah perang dulu ya gitu. Iya, Turki nikung lagi, main ke sisi. Ingat nih kita ada persaingan geopolitik nih. Israel itu ke Yunani yang juga bisa ngancem lo kalau kata Erdogan. Gue punya militer yang kuat, gue punya alutsista, join. Jadi persaingan geopolitik ini sebenarnya. Tapi kalau untuk urusan kemampuan alutsista, kayaknya Turki lebih besar daripada Yunani sekarang ini ya. Dan kalau terjadi konflik dengan Israel, persenjatannya Turki lebih besar. Kecuali di backup sama Amerika ya. Lebih Amerika. Tapi kan Israel masih nahan diri menyerang Turki karena Turki NATO. Oh, masih temenan di satu organisasi. Iya, itu yang diingetin sama Trump ke Netanyahu. Lu jangan main-main sama Erdogan. Itu anggota NATO, pasukan dia kuat tuh. Kalau lu perang gua juga yang susah. Milih mana gitu kan. Bahkan kan tadinya Doha attack itu kan mau dilakukan di Turki juga. Rencananya mau dieksekusi itu karena kan ya Hamas itu kan kagak jauh-jauh mainnya Mesir, Doha, Turki gitu. Cuman dia ngukur nih ntar balasannya kayak gimana. Kemarin korengnya sembuh tuh lawan Iran. Iya, korengnya sembuh. Belum sembuh. Iya. Alat juga banyak yang masih dibangun lagi kan gitu kan. Persenjataan kurang. Dan Turki udah mengantisipasi ini semua, makanya dia mulai membangun bunker sekarang. Bunker untuk warga. Tapi dengan kejadian konflik belakangan, saya rasa negara sekitar itu langsung bersiap loh. Iya. Kan langsung mikir, bisa jadi kita yang berikutnya kan gitu. Iya. Sampai Arab Saudi siap-siap juga. Itu dia, makanya kemarin ada KTT Doha dan di belakang layar itu negara-negara Teluk ingin membangkitkan
dukungan satu sama lain ketika diserang. Di GCC, Gulf Countries Council, Dewan Negara Teluk, Saudi, Emirat, Doha, yang lainnya itu mau mengaktifkan mekanisme pertahanan bersama karena udah merasa nggak nyaman nih Uni Emirat Arab yang punya normalisasi pun udah nggak aman lah. Doha aja diserang, apalagi kita juga bisa punya potensi dong diserang. Kan Doha selama ini kan ada Al-Udeid base tuh Amerika, toh masih terbesar, masih disikat juga kan. Akhirnya Uni Emirat Arab dia mengaktifkan alarmnya. Oh ya namanya juga negara, pasti kan dia antisipasi. Iyalah. Udah gitu, ya nggak ada negara yang nggak siap-siap di sekitar situ. Semua pasti siap-siap. Semua sekarang udah siap-siap. Jadi semua jadi punya militer pada belanja. Tiba-tiba kan? Saudi sama Pakistan bikin fakta pertahanan kok. Pada Saudi sama India deket hubungannya. Gimana ceritanya? Milih Pakistan lebih kuat lah. Iya gitu. Karena gini, fakta pertahanan Saudi dengan Pakistan itu bukan ditujukan untuk India, tapi Israel. Pesannya lebih kepada Israel. Gue gandeng negara nuklir nih, gitu. Lu kan punya nuklir, Israel, gue juga punya backing nih sekarang Pakistan nuklir. Dan nuklir Pakistan selama ini kan di backing oleh Saudi di belakang layar. Dan kalau main air strike, Pakistan lagi gila nih. Iya. Nah itulah yang terjadi. Apalagi sama juga negara Eropa, gitu. Kenapa? Ya mereka juga nggak ada kepastian, nggak ada jaminan akan konflik. Terhindar dari konflik, ya bisa juga dikerjai Israel, terjadi dibikin kacau negaranya. Gitu. Itu emang udah ini ya, enemy of ini ya, maksudnya musuh bersama udah sekarang nih. Iya, gitu. Masing-masing negara akan nyelamatin diri masing-masing sekarang. Benar. Apalagi berani-beranian dia bilang menuduh Cina mengumputin pasukan perjuangan. Ini dia nyalek Cina mah selesai. Iya. Abis kalau nyalek Cina sih. Maksudnya orang walaupun Cina nih belum kelihatan gimana-gimana, tapi ngeri loh. Iya. Semua teknologinya ngeri sih. Huawei kadang nyari iPhone. Orang drone untuk pertunjukannya aja kayak gitu. Iya. Gimana buat perang itu, Pak? Buat pertunjukannya aja bisa bikin ya UFO-UFOannya Amerika maka cemen banget buat mereka. Benar. Ya Trump itu sangat memahami bagaimana peluang munculnya Cina ini akan bangkit menghabisi ekonomi Amerika. Gitu. Iya. Ini yang juga makanya sekarang juga Trump itu kan musik-musik lagi Afghanistan tuh. Dia minta pangkalan Bagram itu dikasihkan lagi ke Amerika. Karena udah ngeliat Taliban makin lengket dengan Cina. Itu kan di belakang layar sebenarnya. Pertarungannya. Kepentingan ekonomi di Asia Pasifik. Alasannya apa dia minta? Kan udah gak punya hak apa-apa gitu. Iya, karena gini, Bagram ini kalau dia dikendalikan secara 100% oleh Afghanistan, itu Afghanistan dan Afghanistan, Pakistan dan Cina itu akan membangun kekuatan di Asia Pasifik. Bacanya Amerika. Makin sulit untuk dikuasai. Makin sulit dia untuk bergerak. Gitu. Tadinya kan Amerika itu meninggalkan Afghanistan karena dia ingin fokus di Asia Pasifik ini perang ekonomi nih. Jepang, Asia Timur, ASEAN. Kan perputaran duit masih kuatnya di sini kita. Karena nggak ada perang, nggak ada genosida. Coba kita nggak ada perang kan di sini. Ya konflik-konflik aja biasa gitu. Cuman nggak sampai besar. Nah jadi perputaran ekonomi itu masih ada di Asia Pasifik. Makanya Trump itu kan cabut dari Afghanistan, dia pengen fokus pertarungan di sini. Tapi kok lama-lama ini dimainin juga ternyata nih Afghanistan sama Cina. Dibikin jalur ekonomi dia tuh kan, Pakistan koridor itu, ya sama Cina. Nah ini ngeri-ngeri sedap juga bagi Trump. Udahlah gue diisolasi, satu persatu kekuatan regional dia makin dikuasai oleh Cina. Mereka diisolasi, dia mengisolasi sendiri. Nah, dia yang bikin gara-gara kan. Kalau nggak salah kemarin kan dia mau mencoba punya sandra ke Cina bahwa semua microchip itu buatan Amerika gitu kan. Sampai akhirnya Cina ternyata nggak perlu Nvidia lagi kan. Iya. Udah punya sendiri. Itu makin mandiri, makin ditinggal tuh Amerika tuh. Punya apa lagi dia? Iya. Dan sekarang berbagai teknologi Amerika itu kan banyak dibikinnya di Cina. Iya. Yang iPhone dikasih Apple itu kan disanksi kan? Karena dia bikin basis pembuatan itu justru di Cina. Di Cina. Gitu. Dulu waktu buat mungkin belum tahu akan ada konflik ini kali ya. Iya. Ini yang sekarang saya lihat ya, Trump ini udah mulai mengukur diri nih kayaknya. Ya, bahwa dia ada batasan untuk tidak terlalu sangat vulgar melawan dunia Islam. Makanya setelah sidang umum kan dikumpulin tuh. Nah, kemarin kumpulin membahas apa itu? Gitu, ya kan? Trump ingin membaca sejauh mana nih sebenarnya soliditas dunia Islam untuk keluar dari Amerika. Oh, gitu. Dia kan ngukur nih. Kan yang dipanggil itu negara-negara besar. Indonesia ada di situ, Turki ada di situ. Yang punya duit lah. Hampir gitu. Semua negara Islam sih. Iya. Besar ya. Iya gitu. Qatar ya, Malaysia tuh nggak ikut kan situ. Pertama dia kayaknya
ingin negosiasi dengan dunia Islam. Karena Trump ini sadar semakin lama semakin disolir. Ditinggal. Ya motifnya Trump ya cuan lagi-lagi. Ini untuk ekonomi. Ya dia nggak ada urusan lah mungkin sama ideologi segala macam gitu ya. Gitu. Dia pertama ingin lihat kekuatan solidaritas umat Islam udah sejauh mana. Kedua, serius dia nanti ini bersaing dengan Amerika. Karena kan masing-masing sekarang negara-negara Timur Tengah aja udah nggak begitu 100% percaya. Qatar udah nggak percaya, Saudi mulai udah nggak percaya, Uni Emirat Arab yang paling dekat aja udah mulai mempertanyakan sejauh mana sebenarnya keseriusan Amerika ya untuk menjamin kita. Itu. Ya. Ya kalau ditinggal gini sebenarnya dia bohirnya makin berkurang loh. Tinggal sejauh mana dunia Islam berani nggak ninjau ulang hubungan sama Amerika kan gitu. Kalau ditinggal sih sebenarnya sama negara Islam, Amerika tuh kehilangan bohir. Iya. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya bohirnya mereka juga. Iya. Benar. Udah tau bohirnya di situ dibom juga sama dia, kan salah dia sendiri kan? Iya. Salah dia sendiri. Tadinya awal saya agak pesimis gini sih Bang. Ya kan namanya Zionis itu kan licik minta ampun tuh, selalu punya agenda behind agenda gitu. Jadi misalnya tiba-tiba negara Eropa pada kompakan gitu kan mengakui Palestina gitu, seolah Amerika sama Israel enggak, jangan-jangan ada hidden agenda gitu misalnya, jangan-jangan ada mereka udah kumpul secara online atau juga mungkin secara yang tersembunyi, yuk sama-sama kita akuin Palestina, tapi ada saat gini-gininya misalnya gitu, yang tersembunyi yang jarang diketahui orang, yang kemudian seolah-olah ini adalah suatu kebaikan, nggak taunya ada prank gitu. Bisa gitu nggak? Saya nggak begitu sangat yakin dengan teori itu Bang, gitu ya, karena itu udah dilakukan dia sejak dulu. Kayak kalau dukungan dia sama dunia Islam itu kan dari dulu tuh nggak pernah dilakukan oleh mereka. Tapi ini kan pengakuan itu kan implikasinya besar, bukan pengakuan di atas kertas kan ini, kan besar implikasinya. Contoh, ya. Dengan pengakuan terhadap Palestina, maka Palestina itu bisa secara resmi membangun hubungan bilateral dengan Inggris. Dubes Inggris itu Hussam Zomlot tuh, yang vokal ya kan, berarti dia resmi diakui sebagai dubes. Dan dengan begitu dia bisa menuntut Inggris untuk mengakui hak-hak sah bangsa Palestina. Kan ada implikasi politiknya itu, gitu. Bukan sekedar omong kosong. Ya walaupun ada syarat-syarat yang memang diajukan oleh Perancis, misalkan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina. Ya kan seperti itu. Itu pasti udah dilakukan. Diminta sama dia. Australia juga mengatakan para pejuang itu nggak punya peran. Cuman itu kan bisa kalau kita lihat orang-orang Hamas itu kan sampai juga berpikir kayak gini. Palestina itu udah bukan urusan kita lagi. Orang tuh mau nggak suka sama kita itu urusan lain. Yang penting dia pro Palestina. Oh, maksudnya itu bisa dibicarakan lah. Bisa dibicarakan. Kemauan lu gimana, yang penting Palestina merdeka dulu. Merdeka. Loh, mereka juga mau kok meletakkan senjata kalau memang udah merdeka. Buat apa? Iya. Mereka berjuang bukan buat dia kan. Iya. Supaya negaranya merdeka itu aja kan sebenarnya kan. Itu ya dengan segala kekurangan pengakuan ini, Hamas menyambut baik tetap. Oh. Gitu. Konferensi two state solution yang walaupun kita kritik two state solution, Hamas juga menyambut baik. Karena dia melihat ini baru kali ini terjadi pengakuan terhadap bangsa Palestina setelah 7 Oktober. Oh. Ini kan peran dia juga ini kalau kayak gitu. Gak mungkin kan tadi ngaling-ngaling itu Perancis mengakuin. Kalau dia mau kan dari dulu aja. Bukankah kasus kekerasan penindasan udah dilakukan Israel sejak lama? Bukan sekarang-sekarang aja. Gitu. Karena ini juga ada peran mereka. Gitu. Peran tadinya kan gini, ini kayak durian jatuh nih Bang sebenarnya. Tadinya itu kan 7 Oktober itu salah satunya ialah untuk menggagalkan normalisasi negara-negara Arab. Termasuk Saudi. Dengan Israel. Kan itu sebenarnya tujuannya, salah satu tujuannya. Tapi malah kayak ketiban dapat bonus banyak nih. Ya, menang banyak kalau bahasa kayak gitu ya. Negara-negara Eropa yang tadi memusuhi Palestina itu malah mendukung balik memusuhi Israel. Iya, ketika Inggris yang ngomong itu ngagetin sih sebenarnya Inggris ya, walaupun dia ada syarat ya. Iya. Tapi Inggris gitu. Ngasih senjata, ya kan? Dia ikut funding juga. Iya. Ngebom Qatar aja dari kapal induk dia, ya kan? Itu Israel bisa datang ke Palestina kan perjanjiannya Inggris Balfour. Iya, perjanjian mengenai yang merugikan Palestina dari Inggris semua. Iya, betul. Ini kayak ibunya loh, kayak ibunya Israel. Ibunya Israel. Dia ngakuin, ini aneh sih sebenarnya ya. Kok bisa ya? Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar Inggris. Deklarasi Balfour itu diakui oleh Inggris sebagai pintu masuk penjajahan dan genosida kepada bangsa Palestina. Ngomong gitu? David Lammy kan ngomong gitu. Kami mengakui bahwa janji Balfour untuk melindungi masyarakat sipil itu tidak terpenuhi.
Oh. Kan gagal itu. Dia mengakui ini ada dosa yang dia lakukan. Orangnya masih dua sih. Walaupun telat. Oh, Balfour udah mati lah. Enggak, maksudnya berarti kan dia tuh udah punya dosa jariah segini banyak. Iya gitu. gitu. Dan jangan lupa ini kan partai buruh nih. Partai yang kritis ya. Dulu tokohnya tuh Jeremy Corbyn tuh. Itu dituduh antisemit bahkan. Jeremy Corbyn itu, politisi partai buruh itu. Dan dia pendukung pro Palestina. Karena kalau dia nggak pro Palestina, goyang sebenarnya kekuasaannya Karl Steimer juga nih. Di Inggris. Ya dia ada motif politik dalam negeri juga, sama lah kayak kita. Apa mungkin gara-gara di dalam negerinya untuk mendapatkan simpati lebih seksi kalau pro Palestine? Iya kan sekarang kita lihat di parlemen Inggris saja itu kan kecaman terhadap genosida Gaza begitu kuat. Iya. Bahkan anggota parlemen itu mempertanyakan kenapa ketika genosida terjadi itu bantuan senjata masih dikirimkan dan kita punya saham dosa di situ. Kata parlemen Inggris. Ya, gitu. Yang ini yang kemudian apalagi masyarakat sipilnya, akademisinya, mahasiswanya, pelajarnya demo tuh ratusan ribu. Kayak kita di Monas di sini demo sono. Mungkin lebih banyak malah. Makanya kalau udah gini ya benar juga ya waktu perjuangan kemarin ulama-ulama Palestina apa yang bisa kita lakukan dari jauh? Edukasi gitu kan. Iya. Tapi bener ya edukasi itu impact-nya begitu ya. Nyata iya. 10 kampus terbesar di dunia itu ada demo pro Palestine. Jadi bukan orang bodoh. Iya. Orang-orang berpendidikan ya bisa mikir gitu ya. Keadaannya seperti apa. Kadang-kadang bertentangan sama kebijakan kampusnya gitu ya. Ini mahasiswanya pada pro Palestine. Yang masih pro Israel berarti sebodoh-bodohnya orang. Iya nggak? Yang pinter pada pro Palestine. Yang masih pro Israel sekarang ini sebodoh-bodohnya orang ini. Iya, artis Hollywood kan yang bikin di IG itu pengakuan. Habis-habisan banyak banget tuh kan ya. Mark Ruffalo. Itu yang mungkin kalau yang nonton sekarang yang apalnya itu kan orang-orang superhero ya kan. Yang jadi Doctor Strange. Oh iya. Itu Cumberbatch itu pro Palestine kemarin di panggung barengan si Pug itu yang juniornya si siapa ini yang Black Widow. Oh iya. Dia. Terus kemudian Andrew Garfield jadi Spider-Man. David Corenswet yang jadi Superman. Iya. Ben Affleck yang jadi Batman. Superhero pada pindah semua sekarang. Bahkan Gal Gadot ikut demo di Tel Aviv. Gal Gadot, dia kan orang Israel itu. Yang dulu demo dia keluarga kan Sandra. Israel. Iya, cuman kan dipertanyakan dia sama keluarga Sandra. Ya kan? Akhirnya dia ikut dalam demonstrasi di Tel Aviv itu. Jadi dia ikut demo kontra Netanyahu. Kontra Netanyahu. Sekarang ini? Iya, kemarin beberapa waktu lalu yang demo 500.000 warga di Tel Aviv. Gal Gadot ya pro Israel. Cuma kan dipertanyakan, lu gimana? Lu jadi bikin malu gua lu gitu kan? Iya, bahasanya gini, itu tentara dikirim tentara cadangan 17-18 tahun tewas sekarang di Gaza. Itu tanggung jawab Anda. Karena impactnya besar. Film dia flop semua. Iya. Film dia terakhir Snow White itu abis gak ada yang nonton. Iya. Sedangkan David Corenswet Superman itu jadi film yang bisa dibilang box office selama DC Comics yang bikin Superman itu box office yang sekarang ini karena temanya Palestine kan? Palestine, iya. Nah, orang bilang yang itu ya apa Superman ya? Yang Superman? Iya. Katanya Palestine. Terus kan ada ke post nih kan gitu kan. Terus ada yang komen gitu kan. Itu ujung-ujungnya mah tetap aja kesana-sana juga. Itu cuma gara-gara ada cuan. Nah, maksud saya gini, kalau mereka ngelihat cuannya kalau pro Palestine, biar semua Hollywood bikinnya pro Palestine, malah bagus buat kita kan gitu. Kita manfaatin aja. Manfaatin aja posisi ini. Jadi bisa disupport nih kayak gitu kan. Iya, namanya juga nurani ya. Walaupun orang barat itu kan pasti dia ngelihat anak kecil dibunuh, mati kelaparan. Siapa sih nggak goyang yang orang di dalam Israel aja. Iya. Pada demo ya. Ya memang ada profil-profil aktor yang ada darah Yahudinya yang tetap nggak mau pro Palestine. Iya. Kayak si Iron Man gitu kan, itu nggak. Tapi kan Hulk-nya pindah juga pro Palestine. Udah pecah tuh Avenger. Gara-gara Gaza ya. Gara-gara gitu. Nah kalau kita lihat ya, berarti memang walaupun konkretnya belum kelihatan, ya kan, UN. Tapi ini udah langkah yang baik lah. Secara narasi udah sampai tuh pesannya gitu kan, bahwa orang mungkin banyak yang menyangka ya UN ini omon-omon doang gitu kan, gitu kan. Ya gimana nggak omon-omon? Kayak si Donald Trump bilang UN nggak ada fungsinya apa-apa. Ya lu vetoin mulu gimana? Waduh, ini implikasi terbesarnya misalnya gini, kita menghibur diri lah misalnya. Bisa terjadi apa gitu misalnya. Berarti kan seluruh negara mayoritas negara udah mengakui. Bisa nggak ada tiba-tiba ada
sanksi apa gitu. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan Heeh. dari pengakuan negara-negara barat kepada Palestina. Nah, Ini diikuti dengan pertama yang paling penting ini embargo senjata. Karena Prancis, sebelumnya juga Inggris itu terlibat pada pengiriman military weapon ke mana, ke Tel Aviv nah. gitu. Nah, dampak dari ini tuh ada. Contohnya Spanyol. Spanyol per kemarin sudah mengadopsi secara penuh undang-undang atau regulasi yang melakukan embargo senjata secara penuh kepada Israel. Spanyol kemarin. Terus Spanyol nggak akan kirim. Nggak akan kirim. Dulu kan masih pembahasan wacana. Kemarin tuh udah penuh tuh disetujui. Nah. Dan itu rata tuh dari rajanya pro Palestina, perdana menterinya, bahkan perdana menterinya kalau perlu kalau 2026 Israel masuk kita cabut aja lah. Loh, itu Piala Dunia ya kan? Iya, World Cup itu. Ya sampai urusan olahraga bahasa dikulitin Iya, benar. sama Spanyol. Heeh. Parlemennya juga sama gitu. Makanya kan Global Voltilla kan berangkat dari Barcelona tuh. Heeh. Gitu. Karena dukungan Spanyol itu begitu besar. Nah, itu ada dampaknya. Nah, tinggal ini sebenarnya itu satu. Kemudian boikot ekonomi dan perdagangan. Heeh. Ini juga menarik nih fakta hari ini. Ini juga akibat gerakan massal untuk mendesak negara-negara itu berhenti berdagang. Komisi Eropa sekarang udah mengusulkan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Israel dan menghentikan perjanjian dagang. Bisa gitu? Iya, ini terus didorong, Oh. terus didorong. Memang ada dinamika di dalamnya, tetapi kan wacana ini sekarang udah mulai muncul. Gitu. Iya, memang investor di Israel bercabut juga Iya, kan? gitu, pada cabut kan investornya juga. Nah, ini bukan tidak mungkin akan mulai terjadi itu nih di Israel nih dampak ekonominya. Ini kalau senjata ekonomi di belakang minimal 2 itu aja itu udah bikin pukulan telak tuh kepada Israel. Tinggal Amerika berarti kan yang nyuplai dia. Heeh. Gitu. Ya, Ya, dan negara-negara Eropa juga bisa bikin peraturan bahwa kerjasama militer dia dengan Amerika itu tidak serta-merta melakukan kontribusi kepada Israel. Jadi ada dampaknya. Tetap ada dampaknya dari kebijakan-kebijakan ini. Tinggal nanti di PBB nih. Kan de facto udah nih. De jurenya yang belum. Ya. De jurenya itu kalau DKPBB ini udah nggak lagi memveto nih soal kemerdekaan Palestina nih. Kan sekarang Amerika masih veto tuh. Ya, masih melakukan, tinggal dia doang sebenarnya sendiri dia itu. doang ya. Tinggal dia doang. Kemarin juga katanya pemandangan di PBB itu yang nggak hadir kan delegasi Amerika sama Israel itu kan nggak hadir dia di konferensi hadir, yang kan? Two State Solution katanya itu apa namanya nuansa paling adem di ruangan PBB katanya bilang gitu kan anekdotnya. Di PBB aja adem, nggak ada 2 negara ini. Berarti dunia ini kalau nggak ada 2 negara ini dunia yang damai. Iya. Ya malu lah Amerika datang di situ. Iya, malu minoritas. Dia pasti akan diserang di situ, dicecer dan dia nggak punya pembelaan yang kuat kan untuk mempertahankan Israel. Kita lihat Trump itu nggak confident gitu, nggak begitu pede, datar dia pidatonya. Kayak ngerasa dikucilkan. Dia sadar terisolasi. Iya benar kayak semua di sini tuh sebelah sama dia gitu kan, satu ruangan di pidato tapi nggak ada ini sama dia gitu kan. Gitu. Waduh, tapi kalau kita lihat sekarang nih kan kondisinya, ya negara Eropa pada mulai mengakui, tapi tawarannya adalah two-state solution. Kita ngomong mengenai two-state solution ini. Iya. Two-state solution ini, walaupun gini kan banyak yang bilang oke, two-state solution, tapi banyak juga yang nggak setuju juga. Two-state solution juga enggak gitu. Emang tanahnya Palestina kali gitu kan. Nah, pembagian two-state solution ini emang udah fair dengan Palestina. Iya. Kalau saya secara pribadi nggak fair. Nggak fairnya gimana? Emang yang sekarang two state solution ini gimana sih gambarannya? Iya, pertama kan sampai sekarang nih nggak ada pembahasan detail. Yang dimaksud dengan two state solution itu apa sih? Adil ini kan bukan secara demografis. Ya. Kalau secara demografis sudah nggak adil. Wilayah Palestina mungkin ada sekitar 10-15%. Dari mulai 100% dia ketika sebelum masuk ke penjajahan. Senegaranya dia dijajah, yang ada mereka punya authority cuma 10%. Cuma 10%. Nggak adil loh. Ya, kayak bisa kita misalkan diminta di Belanda, two state solution, lu cuma Madura doang. Mau nggak kita begitu? Emang negara kita? Banten sampai Surabaya, Belanda. Kita Madura doang. Kita nggak mau. Negara-negara kita. Gitu nah iya, kalau kita dulu aja nggak mau dibagi, kok sekarang kita mau Palestina dibagi. Kalau menurut saya kayak begitu. Walaupun saya menghormati pandangan teman-teman yang lain atau tokoh yang lain. Ini jalan tengah lah. Nggak tengah juga tuh ya? Nggak tengah juga, kan nggak adil juga. Ini jalan kira-kira katanya realistis pada hari ini, ya gitu. Nah tapi itu tadi ya, sekarang juga pemerintah Indonesia two state solution itu tadi kita belum dengar misalkan proposal dari pemerintah Kemenlu
untuk menjelaskan konsep two state solution Indonesia tuh kayak gimana sih? Apa yang membedakan kita dengan Amerika, dengan Perancis? Amerika sih nggak setuju two state solution. Perancis, dengan Inggris segala macam. Kita kan nggak punya gagasan. Katanya kita nih NKRI, harga mati, ya Islam Nusantara. Versi khas Indonesia itu apa sih? Saya belum pernah dengar tuh disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi obrolan two state solution begitu-begitu tuh gambaran konkret two state solution Ya, itu nggak apa ada. nggak pernah dijelasin? Nggak pernah jelasin. Padahal kita punya sejarah tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, kita belum masuk PBB. Tiba-tiba PBB dulu membagi partisi plan, membagi dua. Israel 55%, Palestina 45%. Demo di Jakarta, di Indonesia. Dulu. Nggak, itu tahun berapa? 47. 47. Bukan Nakba 48. Sebelum Nakba kan partisi plan. Mereka udah dibelah sendiri. Udah dibelah, disetujui oleh PBB. Rakyat Palestina nggak ditanyain. Ya, Palestina itu kan akhirnya dulu diwakili beberapa negara Islam itu kan menolak pembagian partisi plan, termasuk Indonesia. Jadi dikasih cuma yang punya negara cuma dikasih 45%. 45%, dan Indonesia yang 45 aja nolak. Okay. Kok yang 10 nerima? Ya. Kan kalau saya pakai logika sederhana aja, Bang. Ya. Kita dikasih lebih banyak, lebih mahal, lebih untung, kita nolak. Kok sekarang yang lebih rugi kita nerima? Gitu. Ya, jadi logikanya gini guys. Misalnya kita tinggal di rumah, gitu ya. Ini logika kenapa mereka merasa berhak untuk nyaplok ya. Kita tinggal di rumah nih, kita kadang ketok. Bapak, maaf, Bapak harus pergi dari sini. Kenapa? Rumah ini waktu zaman Majapahit itu rumah kakek saya. Iya. Lah urusannya dia. Dia nggak punya sertifikat. Zaman Majapahit loh. Udah lebih tua dari Bapak. Nah, saya lebih berhak di sini. Dan kayak begini, tapi mendapatkan backingan dari Amerika, bingung kita di strategi ganda banget ya. Iya, strategi ganda banget tuh Amerika gitu. Nah, ini makanya berbagai pihak itu mengkritisi pembagian seperti ini. Dan jangan lupa, kalau kita two state solution sekarang itu kan berarti wilayah Palestina wilayah yang tandus sudah. Kan udah habis semua. Iya benar. Gitu. Itu kan kayak tanah kosong, kayak kita beli tanah kafling doang jatuhnya. Iya. Karena udah nggak ada bangunan, nggak ada sumber daya, nggak ada lahan pertanian. Gitu. Udah dirusak juga gitu kan? Udah dirusak gitu. Dan kalau misalnya dibelah seperti di tahun 47, nggak mungkin mau juga Israelnya. Iya. Udah banyak wilayah yang illegal settlernya udah banyak kan gitu. Udah banyak, itu udah dia. Banyak juga. Nah, makanya alih-alih kita, oke lah pemerintah menyampaikan two state solution, tapi alih-alih itu kita pakai ini aja, mau tolak ukur yang detail misalkan ya, yang lebih terukur. Contoh, dia angkatnya blokade Gaza, hentikan genosida Gaza, hentikan aneksasi ilegal dan pendudukan ilegal di tepi barat. Ya, kemudian hentikan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Nah, yang gini ini aja itu belum bisa nyampe nih. Yang itu semua sih ini nggak mau sih kayaknya. Iya, nggak akan mau dia. Satu, Aqsa emang dia butuh, ya kan? Dia kan ke Aqsa terus kan? Iya, dia kan butuh mau buat apa? Beli Sulama. Haikal Sulaiman katanya udah beli sapi, harganya 3 triliun, sapinya keburu mati. Ya dia serba salah mau motong, katanya ada kejadian gini kan. Ya memang tuntutannya sih tuntutan hak sih ya ibaratnya ya. Ya two state solution sih sebenarnya terlihat manis tapi ternyata nggak adil juga. Kecuali misalnya gini, oke pakai potongan two state solution tahun 47. Palestina lebih kecil sebenarnya. Itu pun nggak adil sebenarnya. Iya, nggak adil. Tapi itu lebih mending dibanding yang sekarang. Lebih mending. Gitu. Tapi itu jadi ditolak sama Palestina dulu. Ditolak sama dia. 45 itu apalagi yang sekarang. Iya. Dan kemudian katanya Donald Trump bilang ingin menghentikan perang segala macam kan. Tapi negosiasi ceasefire-nya aja dibom. Iya, betul dibom. Iya kan? Dan nggak mungkin masuk Qatar, Amerika nggak tahu. Iya, nggak mungkin. Dia kan cuman basa-basi aja tuh. Kami telat ngasih tahu, kami telat tahu. Padahal Netanyahu sendiri mengakui Israel itu bahwa dia mendapatkan green light dari Amerika. Jadi sebenarnya Amerika juga udah kehilangan muka sekarang. Iya. Jadi omongannya jadi mencela-mencela. Udah nggak begitu disegani lagi kan? Iya. Gitu. Nggak nakuti, nggak disegani karena begini banyak begini-begininya nih. Dia lagi kerjasama sama partner yang nggak taat hukum, gitu kan? Nggak bisa ada komitmen sama dia. Negara-negara mana juga ngerasa kalau misalnya, gue pikir gue udah punya benteng militer terbesar Amerika di sini bakal aman katanya. Enggak. Iya. Tapi sebenarnya itu ya, berarti Qatar sebenarnya kaya, tapi semudah itu ya maksudnya. Iya, karena Qatar tuh nggak punya kekuatan militer yang memadai. Itu negara kecil dan secara umum kan dia memang masih menyandarkan kepada Amerika.
Kayak gitu. Iya, makanya dengan kejadian ini ya Qatar mulai berpikir ulang juga. Ada alternatif dari mereka misalkan untuk menggeser peran Amerika dengan Turki di Qatar. Kayak gitu. Seiring dengan misalkan Turki lagi memperkuat alutsistanya. Ya, kayak gitu ya. Cuman mungkin ini ya masih negosiasi dan juga mungkin melihat bagaimana respon Amerika dengan tuntutan ini. Kayaknya kan udah mulai, kalau War udah mulai ini kan, Turki Israel udah mulai panas-panasan gitu. Kalau misal terjadi perang juga pasti dia mikir juga deh. Nah, yang sekarang silent kan Rusia nih. Iya. Ya kan, lagi silent gitu kan. Kalau semuanya harus milih siapa musuhnya, pada menunjuk Israel sih kayaknya. Iya. Nah, kalau sekarang ini bagaimana nih, apa dong jalan keluar lagi buat Netanyahu? Kan kelihatan ya Netanyahu sebenarnya emang lagi nyari perang supaya pemerintahannya tetap masih dia pegang kan. Masih dipegang, iya. Terus ketika semua orang udah menutup akses itu untuk dia berbuat semena-mena gitu, apa yang akan dilakuin? Dan apakah Amerika terus akan ngikutin aja sampai lubang jarum tuh? Nah, ini yang menarik misalkan ya, sebenarnya dalam konteks genosida Gaza dan hubungan Amerika sama Israel, siapa yang saling bergantung? Ya gitu. Siapa mengendalikan siapa? Tetapi kalau kita lihat dalam situasi di Amerika, kenapa Amerika itu begitu sangat support sama sama Israel? Ini ada peran lobby-lobby Israel di belakangnya. Yang itu Trump berhutang kepada mereka atas dana-dana kampanye dan dukungan-dukungan militer dan keuangan. Gitu. Lebih ke personal berarti. Iya gitu. Makanya banyak yang mengatakan sebenarnya yang mengendalikan dalam konteks ini sebenarnya yang mengendalikan itu Israel, lobby-lobby Zionisnya Israel gitu. Bukan Amerika doang. Ya. Oh, ada kepentingannya justru pribadi ya. Iya. Pintar juga dia. Gitu. Kadang-kadang Ya dia kan bisnismen. Rakyatnya tuh nggak ada yang sepakat sama keputusan dia ya. Nggak ada yang sepakat. Rakyatnya pro Palestina, tapi Amerika nih kayak sekarang kayak tinggal dia sendirian loh yang jadi ibunya Israel. Israel. Sampai ada meme kan patung Liberty itu lagi ngasuh Netanyahu. Nah, apakah ini akan jadi membuka peluang Palestina untuk bawa Israel ke Mahkamah Internasional? Walaupun ICJ dulu pernah kan lakuin itu gitu. Apakah ini kemudian bisa digas lagi nih di jalan? Saya sih optimis, Bang. Saya sih optimis bahwa semakin lama dukungan dan kemerdekaan Palestina itu semakin dekat. Saya tuh optimis. Karena kita juga nggak bisa dulu imagine lihat situasi sekarang. Kita nggak bisa ngebayangkan gitu ya. Dulu situasi seperti saat ini 10 tahun lalu, siapa sih yang membayangkan? Tapi ternyata bisa gitu. Kejadian juga ya. Kejadian juga. Deklarasi Balfour tuh berakhir 108 tahun gitu kan. Kejadian loh. 1 abad setelah deklarasi Balfour loh, itu kejadian. Artinya walaupun panjang, penuh onak dan duri dan tantangan, itu bisa kita tuju. Tapi jadi juga gitu ya. Jadi juga. Itu barang pelan-pelan prosesnya, tapi kesana juga. Dan bukan tidak mungkin ya, akhirnya Amerika juga nggak punya pilihan untuk terus mendukung Israel misalkan. Dan ada juga bukan tidak mungkin juga Netanyahu akan jatuh dalam kondisi ini. Gitu. Ini kayaknya kan ada di di TikTok kalau nggak salah saya lihat. Justru Netanyahu katanya yang menghancurkan Zionis. Katanya mereka udah bikin semacam kayak gurita ekonomi di mana-mana yang nguasain. Sekarang kan kepercayaannya trustnya hilang. Yang hancurnya justru karena si Netanyahu ini. Iya. Bahkan kan lagi rame juga di internal partai Likud ya, partai Netanyahu. Itu juga ada ide kan mengganti Netanyahu karena merusak reputasi partai. Sama semakin membuat Israel itu disanksi oleh dunia internasional. Sekarang di kemana-mana tuh orang Israel aja itu kan sampai diinterogasi di luar negeri. Ke Jepang suruh tanda tangan. Saya kejadian di Jepang nih. Jepang. Jadi naik lift, masuk kan? Naik lift masuk udah ada orang. Nah kalau masuk biasanya suka basa-basi kan gitu kan. Nah istri kan berhijab dan tahu dia Muslim. Kan? Pas masuk morning gitu kan. Dari mana tanya gitu kan? Dia saya orang Israel, tapi saya udah lama tinggal di Bangkok. Saya udah 10 tahun tinggal di Bangkok. Saya nggak tahu kejadian itu. Ngapain ngejelasin? Kita nggak perlu minta dijelasin kok. Orang kita saya dari Indonesia. Udah selesai gitu. Saya orang Israel, tapi saya nggak tinggal di Israel. Saya saking takutnya kali. Dia langsung takut sama judgement sosial. Yang langsung klarifikasi di awal. Kita aja berkenal di situ gitu. Saya nggak nanya apa-apa, cuma nanya itu. Dia langsung jelasin. Saya nggak tahu apa-apa yang terjadi di dunia. Saya udah 10 tahun tinggal di Bangkok. Apa urusan gue harus tahu itu kan gitu. Berarti mereka sendiri udah nggak pede. Udah nggak pede. Anggota parlemen Israel aja dilarang masuk Australia. Kalau dilarang masuk Malaysia, Brunei, Indonesia kita masih make sense. Australia aja udah ngelarang. Tapi boleh di Bali. Bali masih colongan ya.
Bali dia punya resort tuh. Iya. Aduh. Tapi mungkin pakai paspor lain kali dia. Ya kurang tahu kita Kurang ya. tahu lah ya. Gitu. Ya tapi itu ada sekarang semangat untuk memusuhi Israel sangat kuat. Israel jadi common enemy di mana-mana, jadi musuh bersama dunia internasional. Nggak lihat lagi itu kita ini orang Islam ya, Katolik, Kristen, bahkan Yahudi sendiri itu banyak sekarang mulai melakukan permusuhan terhadap Israel. Bahkan ketika demo di Tel Aviv yang terbesar kemarin 500.000 orang demo, itu sampai asosiasi keluarga prajurit ikut demo di situ. Yang ditemuin Gal Gadot itu. Ya, karena sampai ikut demo karena kan sekarang kan tentara cadangan. Tentara cadangan itu orang sipil dipaksa tentara. Ya. Gitu. Bukan IDF sebenarnya dia itu. Jadi dia ngerasa kayak dipaksa terjun ke situ ya. Iya, bawa nyawa gitu ya. Bawa nyawa. Dan itu kan umurnya 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Yang buta peta Gaza, megang AK-47 mungkin juga baru. Lah, sama dong kayak yang jagain Akso. Yang jagain Akso kayak anak-anak SMA. Iya. Ya pegang senjata kayak geter. Tapi memang yang kepala-kepalanya serem. Iya. Tapi anak-anak kecilnya anak-anak SMA. Ini kayak baru lulus kali ini gitu kan. Iya. Nah itu kayaknya mereka juga udah kehabisan stok. Iya. Orangnya cuma udah kehabisan stok dan orangnya dikit, banyak yang bunuh diri. 42 lo bunuh diri. Tentara Israel sejak genosida Gaza nih, menurut versi media Israel ya 42. Karena IDF kan nggak pernah mau publish itu. Itu aib loh. Karena tentara Israel itu kan nggak boleh dimakamkan di taman makam pahlawannya mereka kalau bunuh diri. Oh gitu. Iya, dan jadi aib kan bagi masyarakatnya sendiri. Tapi 42 loh yang udah bunuh diri itu. Dan gitu juga 70.000 kemarin kabur kan? Iya. Ke luar negeri itu meningkat dari tahun 2024. Kemudian dia narik pasukan-pasukan dari ally-nya mereka biaya. Iya, biaya. Sekarang dicari orang di luar negeri kan malah. Itu kan pasti cost dia. Nggak mungkin orang luar negeri mau perang kalau nggak ada biaya. Iya, bukan. Duitnya dari mana juga. Maksudnya dipikir kan ini bukan perang gue gitu. Ngapain gua nganter nyawa kan gitu ya. Ya, kayak gitu. Paling kalau ada duitnya. Nah, jadi saya optimis lah bahwa situasi ini ya dengan segala macam kelemahan atau kita tetap kritik, ini situasi yang lebih baik dan menuju upaya menuju Palestina merdeka itu semakin terang. Nah, kalau tanggapan Bang Pujaro sendiri mengenai iya, statement dari presiden. Iya. Walaupun kita cukup bangga juga ya. Akhirnya setelah 10 tahun ada presiden kita ngomong di PBB. Iya. Ada gitu presiden, ada wakil kita gitu bisa ngomong di PBB. Keren juga sih. Dan bahasa Inggrisnya lumayan lah ya. Bahasa Inggris mana lah gitu kan. Nggak tok-detok. Tapi kalau kita lihat ya maksudnya ya mungkin narasinya yang perlu diperbaiki mengenai Israel ya. Iya betul. Tapi dukungan sama Israel emang iya. Sindirannya terhadap negara-negara Islam juga benar gitu kan. Iya. Bagaimana pendapat? Pertama kita harus apresiasi kehadiran Pak Prabowo mengakhiri puasa 10 tahun. Presiden Indonesia datang langsung ke PBB, sidang umum PBB. Ini kita harus akui, ini harus kita apresiasi. Dan Pak Prabowo secara pidato kita masih melihat banyak nilai-nilai positif yang beliau sampaikan. Beliau bahkan sangat bersemangat ya, sangat punya bergelora ketika menyampaikan dukungan terhadap Palestina sampai gebrak-gebrak meja, ada standing ovation segala macam. Kita harus akui, kita harus fair dan adil, objektif. Ini kemarin tuh Prabowo mendapatkan panggung dan momentum di situ. Walaupun ada beberapa hal yang tetap harus kita kritisi. Misalkan Pak Prabowo menurut saya terlalu cepat dan tergesa-gesa dengan mengatakan kita akan mengaku Israel kalau Israel mengakui Palestina, dan gak hanya berhenti di situ, kita akan menjamin seluruh keamanannya Israel. Menurut saya ini terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru dan terlalu murah, menjadikan alat tawar diplomatik ya untuk melakukan normalisasi dengan penjajah, ya gitu. Karena apa? Dan bahkan negara-negara lain tuh nggak ada yang sampai kayak gitu. Dan ini kemudian rentan disalahpahami oleh dunia internasional. Makanya di sebuah media itu sampai bikin video Pak Prabowo itu judulnya Indonesia declares recognition of Israel. Dan media-media Israel kan termasuk positif loh. Ketika Pak Prabowo pakai kata shalom yang kemarin tuh kan yang gitu. Jadi malah positif nih orang Israel melihat Indonesia ada keinginan juga untuk normalisasi walaupun tadi ada syarat-syaratnya. Ya kan gitu. Menurut saya itu terlalu terburu-buru membuat publik bingung dan akhirnya banyak yang mengkritisi. Dan harusnya kan dia konsultasi dulu dong ya kan dengan tokoh-tokoh, aktivis, NGO tentang statement ini, karena menurut saya ini menjadi sebuah blunder gitu. Karena apa? Ya bisa aja dong Israel nanti mengakui secara formal, secara lisan. Yang mengikuti tukang tipu. Ya misalnya pun, tapi gini juga sih, ada sisi lain bahwa oke, presiden kita ngomong gitu, tapi kemudian terjadi memerdekakan Palestina nggak dijalanin juga nggak salah juga, ya kan? Karena
mereka juga omon-omon kok si merekanya kita prank ganti juga nggak apa-apa Iya, gitu iya, maksudnya iya. kan. Iya. Kayak lagi wah Indonesia mengakui padahal pas sudah merdeka kita nggak ngakui. Oh iya, iya. Gitu. Bisa aja. Bisa juga aja. kita prank aja kan gitu. Iya, bisa Namanya aja, orang ngasih iya. gula kan gitu. Betul gitu. Ya, tapi, Nah itu sih yang kita harapkan sebenarnya dari ketimbang sekedar itu kan tanpa penjelasan juga. Nah, Itu kan tanpa penjelasan juga pernyataan itu. Nah ketimbang itu yang diangkat dan kemudian menimbulkan multi tafsir dan perdebatan di publik, lebih baik ada beberapa hal-hal yang lebih diangkat. Menghentikan genosida Gaza, setujui gencatan senjata permanen, buka akses kemanusiaan, kembalikan para pengungsi ke Palestina dan hentikan aneksasi ilegal. Itu kan rasanya itu lebih tepat ya. untuk kita mainkan di dalam forum internasional ya. Walaupun itu tadi ya mungkin kita nggak tahu apa bayangan Prabowo ketika mengucapkan itu, pasti ada kalkulasi di balik itu semua. Cuman itu tadi ada perdebatan dan kritik di tengah publik ketika beliau menyampaikan seperti itu. Ya, jadi kesannya kayak kontraproduktif ya. Iya, kesannya jadi negara-negara lain sedang mengakui Palestina, kita kemudian kok tiba-tiba muncul di luar, kita mengakui Israel. Iya, iya. Ya kan gitu. Yang diangkat pasti yang itu kan. Itu pasti yang akan diangkat. Kan kelihatan di Jerusalem Post, Times of Israel itu kan yang diangkat oleh Pak Prabowo gitu. Kalau kita udah ngirim apa namanya Global Sumut Flotilla gitu kan. Iya. Tapi Prabowo juga bilang kan, our sons, our daughter gitu ya, akan berangkat ke sana 20.000 kalau 20.000 pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian gitu. Pasukan perdamaian kan baru bisa dikirim pertama persetujuan Dewan Keamanan PBB. Ya. Yang kedua disetujui pula oleh Israel dan dari pihak Palestina. Ya, kemudian ketiga bisa diberlakukan setelah selesainya genosida. Karena kan pasukan perdamaian itu bukan battle personil, bukan personil untuk perang. Ya. Tapi perdamaian ketika terjadi di Lebanon misalkan ya, gencatan senjata, kemudian masuklah kita di situ pasukan perdamaian UNIFIL kan, gitu di Kongo juga. Tapi ini kan masih genosida, gitu. Oh, berarti nunggu selesai dulu dan normal. atas persetujuan Dewan Keamanan PBB iya, dan persetujuan Israel pula, gitu. Jangan kan pasukan perdamaian, kita ngirim airdrop aja ke Gaza. TNI itu Angkatan Udara itu kan say yes dulu dari Israel. Jadi nggak mungkin pesawat lewat di situ kemudian nggak ada approval dari Tel Aviv itu. Makanya, tapi ya untuk semangat boleh lah ya untuk semangat tetap kita akui. Dan kemarin juga ada beberapa pidato yang bagus juga, mau kita kuat, strong or weak, kita together kata dia kan, kita sama-sama. Nah itu menurut saya menunjukkan equality, kesetaraan ya dari negara-negara pada hari ini. Nggak boleh meninggalkan yang lemah, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah dan segala macamnya. Itu menurut saya juga poin yang harus kita akui dari pidato Pak Presiden. Dan kelihatan tanpa teks, nggak tahu pakai prompter apa enggak tuh. Kelihatan kayak enggak sih. Kayaknya enggak ya. Dan memang kan kayak beliau udah terbiasa ngomong di isu-isu geopolitik gitu. Apalagi dibilang bahwa negara Islam ini lu ribut sendiri kan gitu ya ngomong gitu ya. Itu barengan nggak sih pidatonya? Yang mana? Ya dibilang negara-negara Muslim itu sibuk. Oh beda. Itu beda ya? Beda. Itu juga keren juga sih. Itu keren juga tetap gitu. Nah tinggal implementasinya. Kan gimana nih implementasinya? Waduh, jadi sebenarnya banyak kabar baik ya yang kemudian kita bisa dengar sekarang ini di dunia internasional atau di meja perundingan. Cuma di sisi lain ini ya kita mau tanya dulu nih sebelum kita tutup. Ini kan Global Sumut Flotilla jalan. Iya. Dengan boat ternyata kan. Dengan boat. Saya kemarin juga wawancara gitu di YouTube dengan boat ternyata mengarungi ribuan kilo loh itu sampai ke sana tuh kan gitu. Satu, hambatan di lautnya aja udah nggak kaleng-kaleng itu. Iya. Coba ombak 7-10 meter mah. Tinggi ya. Wah, apalagi ini kan yang mungkin nggak terbiasa di laut untuk perjalanan seperti itu kan. 7 hari itu. 7 harian. 7 hari gitu. ya. Ada nggak kemungkinan Israel akan mengambil langkah seperti yang mereka lakukan di Mafi Marmara? Kalau kita lihat ya, ini menarik dalam kasus Global Sumut Flotilla ini. Ini mengingatkan kita juga sampai Marmara adanya serangan militer. Ya. Kalau dulu itu militernya masuk, ini dia ngirim drone. Ya kan kapal-kapal itu ada 2 yang kena drone kan sebelum berangkat. Ini kan nggak begitu terjadi di Global Flotilla sebelumnya. Kan Greta Thiogo Aliva itu kan relatif lancar, cuman dia dicokok di perairan internasional kan, diculik gitu. Tapi kan at least kita nggak ngeliat ada tembakan langsung. Dan ini terjadi. Dan itu menurut saya bukan tidak mungkin. Karena Israel udah gila sekarang. Nggak ada peraturan ya? Ya dia melanggar peraturan kan. Dengan dia mengambil di perairan internasional itu dia udah melanggar. Makanya kan konteks itu di arrested itu, diculik. Bukan ditahan. Tapi nggak ada sanksi ya? Nggak ada sanksi memang. Tapi Greta ikut lagi. Nah ini menariknya, Global Sumut Flotilla ini dilakukan di tengah
kerjasama militer Turki sama Mesir. Bukan tidak mungkin kalau ini terjadi serangan sama Israel kepada kontingen ini, apalagi Turki itu ada di situ, bukan nggak mungkin loh dia masuk. Bisa jadi. Bisa jadi. Banyak orang Turkinya juga. Banyak orang Turkinya juga. Kan bertepatan tuh. Kerjasama latihan bersama. Iya. Joint naval exercise. Turki dengan Mesir. Soalnya kadang-kadang kata-kata latihan bersama itu cuma gimmick doang. Gimmick aja. Gimmick aja. Padahal biar bisa meletakkan orang militer di situ kan. Bisa militer gitu. Makin seru sepertinya ini dunia geopolitik ya. Jadi film perang yang kita biasa tonton, film perang, game perang segala macam, ini lagi di dunia modern seperti sekarang ini lagi mau kejadian juga gitu ya. Waduh, tapi mudah-mudahan segala hal ini Allah punya rencana sih ya. Iya. Semuanya berjuang dengan gayanya masing-masing, dengan medianya masing-masing. Seperti kita lihat di Sumut Flotilla ini kan seniman segala macam, influencer gitu kan, jadi satu mengarah ke sana. Di meja diplomatik yang bisa diplomatik juga mengarah ke sana. Iya. Main semuanya. Main semua kan, mau embargo juga gitu. Di dunia olahraga begitu juga. Bayangin kalau dia bisa jadi presiden Israel, sebenarnya sesuatu yang membuat pusing. Semua ngarah ke dia gitu. Iya. UEFA sama FIFA kadang udah ngarah ke dia juga tuh. Benar. Intinya ya salah lu sendiri kan gitu. Iya. Nah, yang bikin kerusakan di dunia mereka-mereka juga gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini jadi ke arah yang seperti kita inginkan ya, ke arah yang lebih baik gitu. Ada nggak pesan terakhir Bang mengenai kondisi seperti sekarang ini yang masih support Palestina ini? Pertama, ini panjang. Isu Palestina ini panjang. Alhamdulillah, saya ingin hibur dulu nih. Segala upaya kita, edukasi kita, demo kita, podcast kita, seminar kita, kemudian aksi-aksi kita, ternyata berdampak. Berdampak. Kita mau mengatakan ini simbolik atau belum banyak gerakannya, yang jelas ini karena kerja-kerja kita. Gerakan komunitas internasional ataupun global. Kita negara muslim terbesar, demo sepanjang waktu, ini menurut saya berkontribusi untuk ini semua. Ya kayak gitu. Maka ini pesan kita, jangan patah semangat, terus lakukan, tinggal sedikit lagi lah. Artinya jangan berhenti di sini di sekedar pengakuan. Kita harus lagi press terus Barat untuk embargo senjata, blokade ekonomi, dan menyeret pejabat-pejabat Israel ke pidana internasional. Ini tugas kita berikutnya untuk memberikan dampak serius, tonjokan lagi kepada Israel. Ini udah berhasil nih pengakuan kan? Belum kita pengakuan gerakan kita. Nah sekarang kita naikin level lagi, challenge diri kita lagi untuk mendesak dunia internasional. Termasuk Indonesia loh, kita masih ada perdagangan dengan Israel di belakang layar. Kita pernah bahas di sini juga. Iya, ya kan? Walaupun pemerintah bilangnya itu B2B, ini harus dihentikan menurut saya. Ya. Saya pernah buka di sini juga, bisnisnya ini. Tapi banyak juga gitu kan? Iya. Nah, ini juga agar kita nggak omon-omon, dihentikan juga ini. Itu baru kemudian mungkin akan pukulan telak buat mereka ya. Iya. Boykot teman-teman semua itu juga boykot itu juga ternyata pengaruhnya kuat juga. Sangat kuat. Sangat kuat. Jadi guys, apa yang dilaksanakan yang sepertinya kita nggak nyampe ke sana, enggak juga. nyampe nggak taunya, maksudnya perubahannya mulai terasa gitu ya. Orang kalau ngitung matematikanya kayaknya Gaza ini atau Palestina nggak punya harapan. Kalau secara hitungan militer dengan korbannya segala macam gitu, kalahnya jiwanya udah banyak. Tapi kan kita nggak tahu ya, udah sampai pengakuan seperti sekarang ini berarti kan udah benar-benar jauh progresnya. Jadi ibaratnya sutradaranya aja yang punya dramanya ini bilang akan menang. Keadaannya nggak seperti menang, tapi buktinya udah malah kesana kan? Iya. Kalau sutradaranya bilang kita akan menang, masih kita nggak mau ikutan, gitu. Masih sanksi aja gitu sama keadaan yang dari itu sama yang di atas gitu ya. Ya terima kasih Bang Bicara untuk sama-sama Bang Ari ke sini, dan mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol lagi dengan situasi yang lebih lebih menyenangkan lagi. Iya. Insya Allah. Amin. Jangan putus doanya teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, silakan share link ini ke circle teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan doakan terbaik untuk kebebasan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.